Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma aftah alaina wa ala zurriyatina futuhal arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV TSM dimanapun berada, mudah-mudahan pada hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu-waktu yang telah dilalui, rezeki yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah sepanjang hidup di dunia ini dan diselamatkan di yaumil qiyamah nanti dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, setelah lama kita berlibur dan juga berhenti di dalam penyiaran di dalam TSM ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan juga kesehatan sehingga dapat beristiqomah di dalam hati ini, sehingga kita dapat melanjutkan perjalanan pembelajaran yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini kita sudah berada di dalam bulan Zulqa'dah, yang mana merupakan salah satu bulan haram, yang mana bulan haram itu ada 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan selanjutnya yang terpisah dari 3 bulan yang berturut-urut ini adalah Rajab. Di bulan Zulqa'dah ini tidak lain adalah kita untuk mempersiapkan juga diri kita untuk menyambut yaitu hari besar, yaitu Idul Adha yang akan terjadi di bulan Zulhijjah, yang dimana di bulan Zulhijjah itu orang-orang melaksanakan haji bagi mereka yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun saudara-saudara kita pada saat ini telah 2 tahun berhenti di corona, sehingga 2 tahun mereka tidak dapat melaksanakan haji, dan alhamdulillah pada tahun ini mereka pun dapat kembali melaksanakan haji, walaupun ada setengah saudara kita yang harusnya berangkat di tahun ini, mereka tak dapat berangkat. Dan itu tidak lain adalah mengikuti daripada sejarah Nabi Muhammad SAW ketika di tahun 6 Hijriah, yang mana ia bermimpi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertawaf. Maka Nabi Muhammad SAW pun menceritakan kisah ini kepada para sahabatnya. Tentulah para sahabat Rasulullah SAW sangat gembira, bersuka cita, yang mana kampung halaman yang telah ditinggalkan, saudara, famili, dan rumah, harta benda yang dulu mereka tinggalkan, dan mereka pun sudah membludak dan membuih daripada kerinduan itu. Dan itu pun para saudara kita jangan bersedih jika dia tidak dapat untuk melaksanakan haji yang harusnya ia berangkat pada tahun ini, karena mengingat daripada sejarah Nabi Muhammad SAW di tahun 6 Hijriah ketika di Madinah, Rasulullah SAW bermimpi yang mana ia bertawaf di Ka'bah, dan ia pun menandakan itu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ia untuk melaksanakan umrah. Dan lalu cerita itu pun diceritakan kepada para sahabatnya. Lalu sahabat Rasulullah SAW meriang gembira karena mereka akan kembali melihat dan menginjakkan kaki di kampung halaman yang telah lama mereka tinggalkan. Mereka rindu dengan sanak saudara mereka, sehingga dengan berita itu para sahabat Rasulullah SAW pun sebanyak 1.500 orang, dan ia pun berjalan dari kota Madinah menuju ke kota Makkah. Namun ketika sampai di Hudaybiyah, unta Nabi Muhammad SAW menderum, lalu pun dipukul oleh Rasulullah agar untanya itu tetap berjalan maju. Namun unta itu hanya melangkah 1, 2, 3 langkah saja. Dan Rasulullah pun mengetahui
bahwasanya untanya itu ditahan oleh malaikat sebagaimana malaikat itu menahan daripada gajah Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Maka dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendirikan kemah dan beristirahat di Hudaybiyah itu, dan di sana pun ada sumur yang mana tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan diri dan melaksanakan sholat daripada sumur itu. Dan sumur itu pun sampai hari ini masih tetap kekal abadi, dan Hudaybiyah itu pun menjadi salah satu miqat ketika orang ingin melaksanakan umrah. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus sahabatnya Utsman bin Affan untuk melihat bagaimana keadaan daripada di dalam Makkah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Utsman bin Affan oleh karena Utsman bin Affan salah satu orang yang paling dihargai, paling dihormati oleh orang-orang Quraisy. Lalu Utsman bin Affan pun bertawaf di sana. 3 hari Utsman bin Affan tidak pulang-pulang, sehingga menimbulkan kegelisahan di dalam hati baginda Nabi Muhammad dan juga dengan para sahabatnya. Lalu mereka pun berbaiat di bawah daripada pohon yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Apabila lah terjadi pembunuhan atas Utsman bin Affan, maka kita para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap berperang membela agama Islam itu. Wa subhanallah, tidak lama setelah kegelisahan itu telah membuncah, menggelegak daripada darah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka muncullah bayangan beberapa orang, dan ternyata salah satu orang itu adalah Utsman bin Affan. Maka amanlah, tidaklah terjadi perang. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berserta para sahabat itu pun melakukan perjanjian yang disebutlah terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah, yang isinya ada 10 poin. Salah satunya adalah orang Islam tidak boleh memasuki kota Makkah pada saat ini kecuali di tahun depan saja. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujui dengan perjanjian Hudaybiyah, walaupun merasakan kekecewaan yang sangat dahsyat dari sebagian para sahabat, termasuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata kepada Rasulullah, "Kenapakah perjanjian yang timpang itu ia setujui?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui akan apa yang akan terjadi di depan atas wahyu dan juga mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Umar bin Khattab pun berkata, "Ya Rasulullah, apakah agama ini di dalam keadaan benar? Kenapa kita tidak masuk saja atas perintah Allah Subhanahu wa taala?" Lalu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan, yaitu kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata itu tidak haruslah dipandang oleh mata yang zahir, kecuali telah Allah Subhanahu wa taala berikan hikmahnya. Setelah 1 tahun kejadian perjanjian Hudaybiyah, maka perjanjian itu dilanggar oleh orang Quraisy dengan membunuh orang muslim yang sedang beristirahat. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang dahulu telah mengetahui bahwasanya sifatnya orang kafir Quraisy tidak akan dapat memegang janjinya. Maka ketika itu Rasulullah pun langsung menyerbu Makkah, membuka kota Makkah dengan mudahnya. Dan sehingga kini kota Makkah itu pun menjadi negeri Islam, sebuah negeri yang Allah Subhanahu wa taala jadikan haram, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. 1 kali sholat di kota Makkah bagaikan 100.000 kali sholat di tempat lain. Jadi jamaah haji para tamu Allah yang hari ini masih tertunda, janganlah bersedih. Insya Allah dibalik daripada itu ada hikmah yang besar, hadiah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, seperti sebagaimana kota Makkah diberikan kepada umat Islam yang dibuka oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ma'asyiral muslimin, pemirsa TV CSM dimanapun berada, orang-orang berhaji, mungkinlah kita berhaji, mendaftarkan haji pada tahun ini 25 juta kita menabung, maka barulah kita mendapatkan masuk dalam daftar antri. Kita menunggu 15 dan bahkan 20 tahun lamanya untuk dapat melaksanakan haji. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan Ia pun memberikan salah satu perintah yang sangat besar dan agung, yaitu pelaksanaan kurban. Ketika orang berwukuf tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, maka tanggal 10 Zulhijjah dilaksanakanlah Idul Adha. Maka di Idul Adha itu pun kaum muslimin di pelosok manapun dapat meraih daripada pahala yang melimpah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma'amil ibn Adam yawman nahar min amalin ahabba ila Allah min iraqatid dam." Tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Adha, yaitu kecuali adalah menumpahkan darah kurban. Kenapakah darah kurban itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa as'ariha wa azlafiha. Karena binatang-binatang kurban yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika di yaumil qiyamah di padang mahsyar, tidak ada satu orang pun yang dapat kita harapkan untuk menolong kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun harapan yang dapat kita gantungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan surprise dan hadiah. Inilah binatang kurban yang dulu telah kalian kurbankan untukku. Dan binatang kurban itu pun datang lengkap dengan tanduk-tanduk, bulu-bulu yang telah dibuang yang tak berguna, dan juga dengan kuku-kukunya yang tak dapat dimakan. Wa inna dam la waqa'a indallah bimakanin qabla an yaqa 'ala al-ard wa tibu nafsan. Makanya Rasulullah pun berkata lagi, sesungguhnya darah sebelum ia menyucur dan mengalir di atas tanah, maka ia telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ia jatuh di bumi. Fatibu nafsan, maka perbaikilah daripada niat-niat kalian. Ikhlaskan hati kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkurban, yang artinya qarib dalam bahasa Arab, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam keadaan apapun, walaupun sebesar bagaimanapun musuh akan terasa kecil di hadapan kita, akan terasa mudah kesusahan, ringan, karena kita yakin ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkurban kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengeluarkan dia dari kesusahan, kesempitan, dan akan memberikan ia rezeki dari segala-gala arah. Jangan kita mengandalkan kurban akan mengurangi daripada harta kita. Inilah kesalahan mindset daripada orang-orang kadang-kadang di dalam hari raya untuk kebahagiaan dan kesenangan di dunia saja, duniawi, pakaian bagus, berkumpul dengan keluarga, dan juga jalan-jalan. Akhirnya mereka pun berkata, wah, lebih baik daripada aku berkurban membeli kambing, lebih baiklah ini kupakai untuk pergi menginap di hotel 2 malam bersama keluarga-keluargaku, makan-makan, kan lebih asyik. Ini adalah kesalahan mindset yang sangat-sangat fatal. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan berkurbanlah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menguji daripada kualitas keimanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala uji Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia mendambakan daripada seorang anak, sampailah umurnya 86 tahun mendapatkan seorang anak yang diberi nama Ismail alaihissalam, yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala nabi terpilih pula. Ketika itu umur Nabi Ismail alaihissalam lagi bagus-bagusnya, lagi dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
ketika ia berumur 12 tahun, sudah dapat disuruh dan dapat membantu ayahnya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun menerima wahyu, yang mana ia di dalam mimpinya, ya Ibrahim uti binazrik, wahai Ibrahim berikanlah nazarmu. Kenapakah dengan disebut dengan nazar? Nabi Ibrahim pun mengingat-ingat apa yang telah dinazarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika itu Nabi Ibrahim yang ia merupakan seorang yang kaya raya, yang ia berkurban 1.500 ekor kambing dan sekitar 300 ekor sapi, 100 ekor unta, maka orang pun di sekitarnya memuji betapa mulianya hatimu, dermawannya engkau Ibrahim. Nabi Ibrahim yang merupakan manusia yang agar kita dapat mengikuti daripada tingkah dan sifat-sifat Nabi Ibrahim yang merupakan salah satu teladan kita. Ia pun berkata, jangankanlah cuma binatang, ternak, jikalah aku diberikan anak laki-laki diperintahkan Allah untuk menyembelihnya, maka aku korbankan. Maka Nabi Ibrahim pun ketika di tanggal 7 dan 8, maka disebutlah dengan tarwiyah, hari termenungnya Nabi Ibrahim. Ia mengingat-ingat apakah yang telah dinazarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah umpamanya ini adalah wahyu, kenapa begitu gila menyuruh nyembelih anaknya? Bukan anak kambing, anaknya manusia yang disayangi. Jikalah ini dari setan, hanya sekedar mimpi, kenapakah begitu selalu terngiang-ngiang di hati? Maka Nabi Ibrahim pun berpikir disebut dengan hari tarwiyah. Maka ketika itu pun ia telah berkata kepada anaknya, wahai anakku, ini aram fi manami, ini azhabahuk. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, wahai anakku, aku menyembelihmu. Fanzur ma'adha tara. Lihatlah apakah pendapatmu. Nabi Ibrahim dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang saleh. Walaupun dalam sejarah daripada Nabi Ismail ditinggalkan ayahnya di tengah padang pasir dengan ibunya yang tidak ada orang satupun, tapi ia tetap tidak mengingat masalah itu karena ia mengetahui itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah bayangkan apabila kita ditinggalkan saja oleh orang tua kita, oleh bapak kita, tidak memberikan nafkah di sebuah rumah ataupun di sebuah desa. Bersedih uminya, mama, orang tuanya, ibunya selalu mengeluh kepada anaknya sehingga tertanam ke dalam benak anak itu. Saya yakin mungkin sekelas kita tidak mau mengikuti, pasti bertengkar dengan pada orang tua kita, bapak kita yang telah lama meninggalkan. Tapi tidak dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintahnya. Diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin melihat dari mana kualitas daripada kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memang dia cinta kepada anaknya, dia cinta kepada istrinya, dia cinta kepada hartanya, tapi tak dapat mengalahkan daripada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah anak harta-harta kalian dapat melalaikan daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mencintai melebihi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu termasuk dengan orang-orang yang merugi. Jadi apabila kita dengan ibadah kurban ini kita pun melihat kualitas keimanan kita. Betapa seberapa banyak, berapa tinggi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita yakin dan cinta, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergi pada tahun ini kerjakanlah kurban. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita, menumbalkan anak-anak kita seperti banyak terjadi pada zaman dahulu. Kita hanya diperintahkan untuk berkurban kambing paling minimal. Jadi itulah kita kerjakanlah perintah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan perintah kurban ini telah terjadi kepada generasi manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang Nabi Adam dan Siti Hawa ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke atas dunia ini, dan ia pun mendapatkan 40 anak dari 20 kelahiran. Setiap Siti Hawa melahirkan, maka lahirlah kembar dan seterusnya. Dan salah satu yang kembar yaitu lahirlah Qabil, yang kembarannya seorang wanita yang bernama Iqlimah, dan Habil dengan kembaran seorang wanita yang bernama Labudha. Ketika anak-anak Nabi Adam sudah beranjak dewasa, sudah sampai di umur akil balik, maka Nabi Adam alaihissalam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan anaknya menikah dengan cara silang. Yang artinya Qabil menikah kepada Labudha, kembarannya Habil, dan Habil menikah dengan kembarannya Qabil yang bernama Iqlimah. Namun kembaran Qabil ini sangat cantik dibandingkan dengan kembarannya Labudha, kembarannya Habil yang bernama Labudha. Inilah yang membuat menolak hati daripada Qabil ini, apalagi selalu digoda-goda dan mendengar daripada bisikan-bisikan syaitan. Maka dengan itu Nabi Adam alaihissalam pun bingung untuk menengahi daripada pertikaian anaknya itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam agar anaknya melaksanakan kurban. Mengurbankan apa saja, yang mana Qabil ia sebagai petani, maka ia pun mengorbankan daripada hasil taninya, tanaman-tanaman. Adapun Habil seorang pengembala, maka ia pun memberikan daripada mengorbankan daripada binatang sembelihan. Maka pada saat itu pun mereka berdua menaik di atas bukit. Qabil membawa daripada hasil pertanian yang tidaklah bagus, hanya biasa-biasa saja, bukanlah yang terbaik. Dan bahkan ada mengatakan sudah layu yang tidak dapat lagi dimakan. Adapun Habil, ia pun menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala seekor kambing yang sangat terbaik, yang paling gemuk, yang paling kuat, yang paling berotot. Dan ketikalah sampai di atas bukit itu, datanglah petir menyambar. Adapun mengatakan yaitu api yang turun daripada langit, lalu memakan daripada kambing yang dipersembahkan oleh Qabil, dipersembahkan oleh Habil. Maka kambing itu pun dibawa ke atas langit, yang artinya persembahan yang terbaik yang diberikan Habil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qabil, bukan ia tidak berkurban, ia berkurban, tetapi kurban Qabil itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia itu daripada hatinya kurang mencintai Allah, sehingga dia pun memberikan sedikit yang tidak terbaik, yang layu, yang biasa saja, yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kambing Habil inilah yang mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih daripada anaknya, ketika pisaunya tak dapat memotong daripada leher manusia yaitu Nabi Ismail alaihissalam, lalu malaikat Jibril alaihissalam yang ia takjub, kenapakah Allah Subhanahu wa taala memilih daripada sekian banyak nabi Ibrahim yang menjadi kekasihnya Khalilullah. Malaikat Jibril pun takjub dengan keimanan yang luar biasa dan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia pun bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah wallahu akbar. Disambut lagi oleh Nabi Ismail alaihissalam, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi itulah takbir yang kita selalu kumandangkan pada saat ini dari sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan kambing yang dibawa turun untuk menggantikan Nabi Ismail adalah kambing yang pernah dipersembahkan, dikorbankan oleh Habil alaihissalam.
Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum." Muliakanlah hewan kurban kalian karena dia akan datang ketika kalian ingin melewati daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jembatan Shiratal Mustaqim yang mana lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, yang mana perjalanannya menanjak 500 tahun perjalanannya, mendatar 500 tahun perjalanan, dan menurun 500 tahun perjalanan, yang artinya ditotalkan sebanyak 1500 tahun perjalanan untuk kita melewati Shiratal Mustaqim. Adapun orang yang mana ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru dia mau menginjakkan kakinya langsung jatuh di dalam jurang neraka. Ada orang yang sudah sampai di tengah ingin melewati jembatan Shiratal Mustaqim, lalu merekalah terjatuh. Ada pula orang yang berjalan ketika ingin melangkah sedikit lagi ia selamat, lalu ia terjatuh. Ada orang yang berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu dengan cara merangkak-rangkak. Ada yang secepat kilat. Dan subhanallah, barang siapa katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memuliakan binatang kurbannya, maka ketika ingin melewati jembatan Shiratal Mustaqim, matayakum katanya Rasulullah, ia akan menjadi kendaraan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Janganlah kita tidak melaksanakan kurban apabila kita lalai mampu. Janganlah kita lewatkan kesempatan ini. Inilah kesempatan yang terbaik ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masih umur panjang. Mungkin sajalah di waktu kurban Idul Adha ini adalah waktu terakhir bagi kita. Jadi kita berikanlah kesempatan itu, pergunakanlah kesempatan itu untuk meraih apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan berita gembira itu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum berkurban menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, ia adalah sunnatul mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Sunnah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati kepada wajib. Apabila dikerjakan maka kita mendapatkan pahala yang besar. Apabila ditinggalkan tidaklah apa-apa, tidaklah berdosa, namun tercela. Maka itulah Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya mengerjakan daripada berkurban ini adalah sunnah mu'akkadah, tidak diwajibkan. Karena mengikuti daripada hadis Nabi Muhammad SAW, kutiba alayyan nahar wa laysa biwajibin alaikum. Katanya Rasulullah SAW, aku diwajibkan untuk berkurban tetapi bukanlah wajib di atas kalian. Ada 3 macam amalan ibadah yang wajib kepada Rasulullah SAW, tetapi tidaklah wajib kepada kita. Yang pertama adalah berkurban, wajib di atas Rasulullah, tetapi tidaklah wajib kepada kita. Yang kedua adalah mengerjakan sholat ad-duha, wajib kepada Rasulullah, tetapi tidak wajib kepada kita. Yang ketiga, mengerjakan sholatul witir, wajib kepada Rasulullah, namun tidak wajib ke atas kita. Namun apabila kita mengikuti dan mengerjakan apa-apa yang telah diwajibkan kepada Rasulullah SAW, itulah hakikat kecintaan hakiki, dan insya Allah orang itu oleh karena dia cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kehidupannya akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ketenangan, kebahagiaan, selalu ketenangan di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukum berkurban adalah sunnatul mu'akkadah, namun ia pun menjadi wajib apabila seseorang itu bernazar. Apabilalah aku mendapatkan paket dengan angka sekian, aku akan memotong seekor sapi, aku akan memotong 7 ekor kambing, maka wajiblah dilaksanakan apa yang telah ia nazarkan. Apabila dia mendapatkan paket dan sukses, ia pun mengerjakan daripada kurban yang telah dinazarkannya. Namun ia mengorbankan kambing, padahal yang dinazarkannya adalah sapi.
maka haramlah apa yang dibuatnya. Karena apabila kita bernazar, maka itu telah wajib kepadanya. Aku bernazar, apabilalah anakku lolos dan diterima menjadi pegawai ini, menjadi PNS, aku bernazar akan memotong seekor kambing. Yang itu, dan ditunjuknya lah kambing yang ada di dalam sebuah kandang orang itu. Maka diharamkan untuk orang itu menjualnya kepada orang lain, walaupun ada orang yang lain datang untuk meminangnya dan membayarnya yang lebih mahal daripada orang itu. Dan haram pula seorang yang telah bernazar itu mengganti dengan kambing yang lain. Jadi begitulah nazar seperti yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga kurban menjadi wajib ketika ada seseorang yang mau meninggal. Ia mewasiatkan pada anaknya, wahai anakku, apabilalah aku nanti meninggal dan aku pun meninggal masih meninggalkan harta, maka tolonglah potongkanlah aku seekor kambing. Maka ketika meninggal orang tuanya dan ia pun mempunyai harta, wajib anak itu untuk melaksanakan kurban yang diperintahkan, yang diwasiatkan oleh orang tuanya. Jadi apabila orang tuanya ketika dia meninggal tidak mempunyai warisan, tidak mempunyai harta, maka tidak wajiblah kepada seorang itu untuk melaksanakan kurban. Jadi kurban ini menjadi wajib ketika seorang yang ingin meninggal mewasiatkan kepada siapa yang diwasiatkan. Adapun pendapat daripada Imam Abu Hanifah Nu'man, ia memberikan tingkatan daripada kurban ini dengan kewajiban. Hukumnya adalah wajib, diharam untuk ditinggalkan. Karena ia berpegang dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Man kana lahu sa'ah wa lam yadhahi wa la yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki, diberikanlah harta yang cukup, apalagi banyak kaya raya, namun ia tidak mau melaksanakan kurban. Wala yaqrabanna, maka janganlah sekali-kali, dengan penekanan nun taukid di dalam bahasa Arab, jangan sekali-kali mendekati musalla kami, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila seseorang itu diberikan Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki karena harta daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak maulah melaksanakan kurban, maka dia itu adalah iman yang sangat tipis. Bisa-bisa dia adalah keluar daripada Islam. Karena dengan hadisnya Rasulullah, wala yaqrabanna musallana, janganlah sekali-kali mendekati daripada tempat kami salat, katanya Rasulullah. Jadi hadis inilah yang dipegang oleh Abu Hanifah Nu'man, bahwasanya berkurban adalah hukumnya wajib. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TVCSM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang ini mempunyai keluasan rezeki dan imannya subhanallah tinggi, diberikan Allah Subhanahu wa taala ketakwaan yang sangat luar biasa, berartilah dia adalah orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia pun ingin berkurban. Ingin seluruh daripada anaknya, di dalam rumah ada 3 orang, dia dan istrinya ada 2 orang, artinya 5 ekor yang ingin yang ia akan kurbankan. Maka itu adalah yang terbaik. Tetapi apabila dia itu ingin berkorban 1 saja, karena rezeki hanya didapatkan untuk 1 ekor kambing itu saja, maka ia menjadi sunnatul kifayah. Sunnatul kifayah yang artinya dia itu memotong di dalam 1 keluarga, tetapi pahala itu menjadi perserikatan, mendapatkan pahala pula daripada keluarga, anak-anak dan istrinya. Dan ia pun memotong kurban untuk dirinya dan mendapatkan pahala untuk keluarga-keluarganya. Dan apabila seseorang ingin memotong kurban, di dalam rumahnya tuh ada 3 anaknya dan 2 pembantunya dan istri dan dia, artinya ada 7 orang. Apakah yang terbaik yang ia kurbankan? Apakah seekor sapi ataupun 7 ekor kambing? Maka para ulama pun mengatakan yang paling afdol adalah 7 ekor kambing. Karena lebih banyak darah yang mengalir, maka lebih banyaklah pahala yang telah dikorbankan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang kaya,
dia mempunyai harta melimpah. Di dalam rumahnya itu ada 7 orang. Lalu dia itu ingin memotong kambing ataupun sapi. 7 ekor kambing ataupun 7 ekor sapi. Tentulah yang terbaik 7 ekor sapi. Karena lebih besar, lebih banyak dagingnya, dan juga lebih mahal. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa TV CSM dimanapun berada. Saat ini kita bentar lagi ingin memasuki daripada Idul Adha. Pilih-pilihlah kambing. Siap-siapkanlah sudah dengan tabungan-tabungan kita. Pilihkanlah yang terbaik. Pesan dengan orang yang telah menjual kambing itu, tolong digemukkan. Jadi agar kita dapat melaksanakan, meraih daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang telah diwajibkan atas Nabi Muhammad SAW. Insya Allah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan kurban, maka apapun kesusahannya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan di dalam rezekinya akan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya, diluaskan, tambah diberkahi daripada keluarganya. Yang sakit diangkat penyakitnya. Maka kita pun mempunyai waktu yang masih panjang. Adapun orang yang ketika ia pun mendapatkan rezeki, air duitnya bakal cair ketika setelah Idul Adha pada tanggal 11, 12 ataupun 13, tidak apa-apa ia untuk melaksanakan kurban pada saat itu. Yang mana kurban ini, penyembelihan kurban dimulai ketika khatib naik mimbar. Setelah khatib naik mimbar pada tanggal 10 Zulhijjah dan sampailah tanggal 13. Artinya kita punya waktu tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Yang mana 13 itu batasnya adalah ketika di azan maghrib. Kita pun menyembelih ada waktu setelah sholat asar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kita yang masih luas. Jadi kita pergunakanlah baik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insya Allah kita akan melanjutkan pembedahan di dalam ilmu fikih ini yang dituliskan di dalam kitab Sabilul Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi bidaraini amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.